Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa hati kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia Allah, sehingga Ramadan ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita tunaikan dengan niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itulah pesan agama, agar kita senantiasa berikhlas di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah agama kita. Di dalam kita berpuasa, kita senantiasa niatkan dengan ikhlas. Kita senantiasa memiliki niat untuk berpuasa. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai untuk tidak berniat berpuasa. Kita upayakan di dalam malam ketika kita sholat tarawih. Sehabis sholat tarawih kadang dipimpin oleh seseorang untuk berniat. Niat bisa dilakukan secara jelas, bisa juga dilakukan secara diam ataupun di dalam hati. Karena sesungguhnya keikhlasan itu tidak ada di dalam lisan saja, tapi juga keikhlasan ada di dalam hati kita. Maka ketika kita berniat puasa, kita ikhlaskan. Sebagai contoh, kita ikhlas, tidak mau disebut apa yang telah kita lakukan. Mungkin kita memberikan takjil, kita memberikan sedekah, kita banyak tadarus Al-Quran, semuanya dilakukan dengan keikhlasan. Ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Ketika kita memetik buah kelapa, kita tahu bahwa buah kelapa itu adalah buah yang keras. Kita petik dengan tenaga yang kuat. Bahkan ketika kita petik dengan tenaga kuat, kita jatuhkan pula. Berbeda ketika kita memetik buah pepaya. Coba saja ketika kita memetik buah pepaya yang matang, yang ranum merah, maka kita memetiknya dengan hati-hati, dengan pelan-pelan. Dan juga ketika membawanya juga dengan pelan-pelan, tidak seperti buah kelapa yang kemudian dijatuhkan. Nah, buah kelapa kemudian dibuka untuk kemudian dibedah dengan pisau, dengan tentu alat yang tajam, kadang disobek dengan keras, bahkan kemudian cikal dari kelapa itu dilakukan juga dengan sangat kasar untuk membuka isinya. Nah, itu semuanya dilakukan dengan secara keras, namun kelapa tetap menjadi kelapa. Kemudian kelapa itu dibuka, kemudian dari buah kelapa itu diparut. Ada yang kemudian menjadi santan, ada santan itu kemudian bisa menjadi gulai, bisa menjadi makanan yang siap saji, bahkan di bulan puasa bisa menjadi kolak yang enak rasanya. Nah, ketika menjadi kolak, ketika menjadi santan, buah kelapa itu tidak disebut bahwa itu adalah santan kelapa. Biasanya orang menyebut santan kolak, padahal itu adalah ramuan dari buah kelapa tersebut. Nah, itulah ketika kita ikhlas. Maka ketika kita sudah berbuat dengan sekuat tenaga, kadang kita tidak disebut oleh orang lain, namun tetap
kita ikhlas melakukan perbuatan itu dengan keikhlasan tanpa orang lain menyebut, tanpa orang lain untuk kemudian mengagungkan nama kita, kita senantiasa ikhlas. Dan ketika kita berpuasa, kita juga dengan ikhlas. Orang lain mungkin menyebut bahwa kita tidak tampak lemas, kita tampak seperti orang kelaparan, tapi semuanya itu adalah orang berpuasa yang dilaksanakannya dengan keikhlasan. Dan inilah mudah-mudahan kita menunaikan ibadah puasa itu dilakukan dengan ikhlas, keikhlasan yang tinggi, ikhlas yang senantiasa ada di dalam hati, dan Allah mencatatnya sebagai perbuatan ikhlas, tidak harus disebut namanya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.